Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بالوصول مستمزيني ثم إلى جميع ما شسر بالوصول شيئنا وأخرج أرواحنا شيء من منور الحد أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة شيء لله إلا هو الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن حوازن القشيري رحمه الله تعالى wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung masuk ke pembahasan al-faslul awal. Jadi kemarin yang masih tertinggal itu intinya dari apa yang beliau sampaikan itu, beliau membuat kitab ini untuk mengcounter, untuk agar orang-orang yang memiliki paham tasawuf salah atau praktek tasawuf yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah itu dipatahkan dengan adanya kitab ini. Bukan berarti beliau itu menampakkan kejelekan-kejelekan yang ada pada tasawuf, bukan semata beliau itu membenci akan tasawuf, tapi beliau itu sebenarnya merasa cinta, merasa sangat sayang sekali dengan apa yang ada di dalam tasawuf. Maka beliau membuat kitab ini agar tasawuf itu kembali ke jalan yang lurus. Fa'alaqtu hadhihi risalah ilaikum, maka saya buatkan risalah ini, namanya Risalatul Qusyairiyah, kepada kalian semua. Akramakumullah, semoga kalian semua dimuliakan oleh Allah. Langsung al-faslul awal, pasal yang pertama. Fi bayani i'tiqadi hadhihi ta'ifah, ing dalam menjelaskan menjelaskan i'tiqad atau kepercayaan ataupun i'tiqad keyakinan golongan ini. Fi bayani i'tiqadi hadhihi ta'ifah fi masailil usul ing dalam pira-pira masalah-masalah dasar. Masalah-masalah dasar. Usuluddin. I'lamu rahimakumullah. Enggak ada ya. Di kitab sama enggak ada ya. Beda cetakan, beda ya. Beda cetakan beda. Kalau ini Darul Kutub, ya, mungkin kalian cetaknya benar. Ilamu ngawurono sepesun. Ketahuilah kalian semua, rahimakumullah. Semoga kalian semua dirahmati oleh Allah. Anna syuyukh hadhi taifah. Saat temene syekh-syekh atau petinggi-petinggi, atau istilahnya itu orang-orang yang memiliki kapabilitas, wong sing dur-duran. Anna syuyukh hadhi taifah. Saat temene syekh-syekh ikilah golongan. Golongan ini yang dimaksud adalah ahlu tasawuf. Iku banau padha membangun sapa syuyukh hadhi taifah qawaida amrihim ing kaidah-kaidah urusane hadhi taifah ala usulin ing atase dasar-dasar sahihatin yang sah fit tauhidi ing dalam ilmu tauhid, ing dalam keyakinan akan Allah. Sanu podo bangun, sanu podo bangun. Sapa wong akeh, sapa syuyukh
biha kelawan usul aqaidahum ing akidah-akidahe hadhi taifah anil bidai jauh dari bid'ah. Mereka menyusun keyakinan-keyakinan akan ketauhidan, mereka itu sebenarnya menjauhkan dari bid'ah-bid'ah. Wadanulan mendekatkan sopo syuyuh bima kelawan perkara wajadu kang padha nemu sopo syuyuh alaihi ing atase ma mendekatkan as-salafa ing ulama-ulama salaf, ulama-ulama kuno, wa ahlas sunnah lan ulama ahlus sunnah. Min tauhidi laisa min tauhidin sangking siji tauhid, siji keyakinan, siji keesaan, laisa kang ora ana iku fi iku tetep ing dalam tauhid apa tamtsilun penyerupaan, apa tamtsilun penyerupaan. Wala taktilun lan ora mentiadakan. Taktil itu ngosong no. Utlah itu kosong. Yaumul utlah artinya hari libur. Taktil itu artinya mengkosongkan. Mengkosongkan dari mengkosongkan ini maksudnya mengkosongkan dari sifat-sifat yang harusnya ada pada Allah. Warafulan podo ngertekno sopo suyuh ma ing sesuatu huwa kang utawi ma iku hakul kidami, hake sifat kidam. Wa tahaqqaqu lan podo nyatakno sopo suyuh bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku naktul maujudi oleh nyifati Allah kang maujud anil adami sangking ora ana. Anil adami sangking ora ana. Jauh nggih. An iku mesti jauh dari tidak ada. Lidzalika walidzalika lan krana rai iki keterangan. Qala dawuh sapa sayyidu hadi taifah. Gustine ikilah hadi thariqah, ikilah thariqah. Rupane Imam Al-Junaid. Ini adalah salah satu petinggi ulama tasawuf, namanya Imam Al-Junaid. Selain itu ada Imam Al-Ghazali. Nah, terus ini juga Rahimah muga-muga paring rahmat hu ing Al-Junaid sapa Allah sinten Gusti Allah. At-tauhidu iki nggih, dawuh iki. At-tauhidu ifradul qidami minal hadas. At-tauhidu tawi tauhid. Yang dinamakan tauhid itu apa? Menurut Imam Al-Junaid ya. Iku ifradul kidabi. Menyendirikan. Ifrad kan dewe. Dewe maknanya menyendirikan. Menyendirikan sifat kidam minal hadasi saking sifat hadas. Artinya membedakan mana yang hadas, mana yang qadim. Atau kidam, mana yang kidam, mana yang hadas. Itu menurut ulama ahli tasawuf. Wa ahkamulan padha ngukumi sapa syuyukh hadhi taifah. Usulal aqaidi ing pokok-pokoke akidah biwadihid dalaili kelawan dalil-dalil yang jelas. Jadi dibalik, sifatnya itu dibalik. Biwadihid dalaili kelawan dalil-dalil yang jelas. Wala ihisyahidi, wala isyawahidi lan bukti-bukti syahid, bukti-bukti yang podo jelas. Laih yang terang, laih. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Abu Muhammad Al-Jariri, Syekh Abu Muhammad Al-Jariri rahimahullahu taala. Malam yakif man utawi sabana iku lam yakif lamun ora kandhek sapa man ala ilmi tauhid ing atase ilmu tauhid, ing atase ngaweruhi tauhid
Ora kandek bisyahidin kelawan syahid. Syahid ini kayak istilahnya itu bukti-bukti, okay. Min syawahidi saking pira-pira bukti-buktine ilmu tauhid. Zalat mongko kepleset bihi kelawan ilmu tauhid apa qadamul gururi. Qadam itu delamaan, al gururi ku napa? Gurur iku kebodhon. Bahasa Jawa niku kebodhon. Apa qadamul gururi? Cara bahasa Indonesia ini gimana ya? Qadam iku apa? Qadam iku delamaan, maksudnya langkah. Okay. Langkah yang menuju kepada kebodohan. Langkah yang menuju kepada kebodohan atau kebodohan yang itu nanti merupakan langkahnya. Itu karepe seperti itu. Oke. Artinya bahwasanya ketika orang itu mempelajari ilmu tauhid tanpa ada syahid atau bukti-bukti yang dapat menguatkan ilmu tauhidnya, maka ilmu tauhid itu akan membuat dirinya terpeleset menuju kebodohan atau tipu daya. Gurur itu pokoknya intinya kebodhon ini bahasa Indonesia. Terus kebodhon. Fi mahwatin ing dalem ceblok ya. Minat talafi saking kerusakan. Artinya yang nanti akan membawanya menuju kerusakan, baik kerusakan di dunia maupun di akhirat. Yuridu ngarepno atau ngersakno sapa Abu Muhammad Al-Jariri bidzalika kelawan mengkono kaul annaman ing sak temene wong rokana kang bersandar sapa man ila taklidi maring taklid. Taklid itu fanatisme, mengikuti tanpa ada bukti, tanpa ada tendensi. Taklid itu pokoknya, kalau istilah dalam akademis itu namanya dogmatis, mengikuti tanpa ada tendensi yang jelas. Pokoknya manut itu ya harus ada dalilnya. Maka kita mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, itu bukan hanya kita itu disuruh untuk taklid, mengikuti tanpa ada asbab, tanpa ada dalil, tapi kita belajar juga bagaimana hukum itu ada dan sampai kepada kita itu melalui dawuh yang mana. Oke. Kita tahu bahwa sholat itu hukumnya nek sholat duha ya sunnah ya. Sholat duha sunnah ya. Kita tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Nah, kita tahu dari mana? Dari sebuah dalil aqimus sholat. Bahwasanya kita itu dituntut untuk melakukan sholat ya. Sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Berarti itu bahwasanya apa yang ada dalam sholat, rukun-rukun yang ada pada sholat itu merupakan contoh yang Kanjeng Nabi lakukan. Dari mana dalilnya? Dari hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu semua sebagaimana kamu melihatku sedang sholat. Berarti ulama itu sebenarnya tidak angger ya, tidak kok ada takbiratul ihram, kok ada niat, kok ada al-fatihah. Nah, itu semua disusun sedemikian rupa, berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti yang ada. Di sini ketika ada orang yang menyandarkan keyakinan, bukan yakin saja ya, keyakinan pada taklid walam yata'ammalan ora gelem angen-angen sapa man dala ila tauhid ing dalil-dalil ketauhidan sakoto mongko jeblok. Sakoto itu jatuh. Sapa man an sunanin najati saking jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan yang mengarahkan kepada keselamatan. Bahwa kalan tumibo sapa man
fi asaril halaki ing dalem kehancuran yang membelenggunya, kehancuran yang membelenggu. Asarun itu artinya bondo, ya. Al halak itu kehancuran, diwalik ya, kehancuran yang membelenggu. Yes. Dari paragraf ini kita bisa memahami ya bahwa sebenarnya ulama-ulama ahli tasawuf itu sebenarnya menyusun tauhid mereka itu berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah, as-salafu wa ahlus sunnah. Tauhidnya bagaimana? Laisa fihi tamsil wala ta'til. Bahwasanya tauhid mereka adalah bahwasanya Allah itu tidak memiliki penyerupaan, tidak ada yang menyamai oleh Allah, tidak ada yang sama, okay, yang menyamai Allah, wala ta'til, dan tidak ada yang di situ kosong dari Allah. Okay. Allah tidak dapat melihat, Allah tidak dapat berkata. Itu kaulah, kaulah. Okay. Bukan berarti Allah itu butuh enggak, okay. Sebagai apa? Bahwasanya Allah itu sempurna, okay. Sempurna. Okay. Dikatakan bahwa Allah itu, okay, Allah itu apa? Menghilangkan Adam di awal dan menghilangkan Adam di akhir, okay. Itu seperti yang tauhid kita, okay. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu, okay. Jadi Allah itu qadim, okay. Qadim di situ bahwasanya menghilangkan sifat Adam terdahulunya, seperti itu, okay. Dan seterusnya, okay. Jadi di sini wa ahkamu usula aqaid biwadihid dalail walaihis syawahid, dan mereka itu menjalankan, okay, akidah itu dengan dalil-dalil yang jelas, tidak serampangan, wis seperti ini ngono, okay. Dan bukti bahwa mereka itu benar-benar mengamalkan tauhid sesuai dengan dalilnya seperti yang diucapkan oleh Abu Muhammad Al-Jariri, okay, bahwa orang yang tidak berpegang teguh tauhid, okay, tidak bertauhid disertai dengan adanya dalil-dalil yang menguatkan tauhid, maka orang tersebut akan tergelincir menuju kebodohan, okay. Seperti itu. Karena, okay, bahwa adanya kesesatan, adanya penyimpangan-penyimpangan agama itu karena kurangnya mereka dalam memahami agama. Mereka kurang dalam pengetahuan agama, tapi mereka dituntut untuk apa? Melakukan agama. Orang duwe kapasitas dalam menjalankan agama, okay, tapi mereka dituntut untuk seperti orang yang sudah beragama. Gimana orang kok beragama, okay? Artinya orang yang memiliki kapasitas keilmuan, okay. Nah, akhirnya datang hal-hal yang kurang pas, okay, seperti itu, okay. Oke, yo contoh ono ya, contohku ada, okay. Ya nun sewu iki ada ya. Merokok itu hukumnya apa? Merokok itu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Haram. Apa? Sunah ya. Makruh ya. Sing paling penak iku makruh ya. Makruh itu gak apa-apa. Artinya bukan berarti kita itu terus disunah-sunahnya ben melegitimasi diri, gak oleh, ya. Kita itu tahu bahwa ulama itu banyak berpendapat bahwa rokok itu hukumnya makruh. Makruh ya apa-apa, okay. Artinya mau dilakoni kan gak apa-apa. Kalian kan kadang ya makruh yang dilakoni, gak apa-apa ya. Kadang wudu pakai tidak taslis, ya wudu kalian itu kadang 3 kali boga, kadang ya mau cepet gini selesai, ya. Ngono ya. Wudu mau sepisan toh, atau kadang wudu ya israf. Makruh itu makruh enggak apa-apa, makruh, okay. Kita tahu nek merokok itu makruh ya. Bukan haram. Haram itu tingkatannya dewi. Ya ada yang mengatakan haram ya.
Dalilnya mana ada ya? Walatulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu letakkan tanganmu ini pada kehancuran. Apa berarti? Apa mana ya? Apa ya? Maling ya. Maling bisa ya. Oke, bisa. Tapi itu dalil yang sangat apa ya? Yang sangat eksplisit, ketok gitu ya. Tapi gini, kita tidak membahas kekhilafan rokok. Tapi ada orang yang memiliki, orang yang dipandang sebagai ulama. Ya. Kita mengatakan ulama karena mereka itu wis diambil fatwanya. Perkataannya itu dijadikan sebagai pijaan. Ya. Nah itu mengatakan gini, ya. Saya itu nek satu kali hisapan rokok saya itu Allah, ngeri ya. Sini ada ya, Saya nggak menyebutkan nama, pasti ada. Orangku pikiran itu seperti itu. Artinya bagaimana mindset kita ya, kok bisa ya sesuatu yang sudah hukumnya minimal lah kita mengatakan makro ya terus dicampur dengan zikrullah ya. Gak mungkin kaulah ya. Makanya ketika makro zikir kepada Allah itu makro karena ada hal yang tidak patut dicampur seperti kalian makan berambang. Makan berambang itu kan ya makro kalau kalian zikir ya. Sama rokok itu juga gitu. Ya kok ono orang itu yang berkata seperti itu ya. Satu kali sedotan sayang. Itu Allah ngeri. Ini uang ya. Itu ya. Yang sangat disayangkan seperti itu. Orang yang sudah memiliki dipandang beragama. Artinya dipandang sebagai ahlul fatwa. Tapi kok tidak bisa menerapkan makruh ya makruh hai gitu ya. Makruh hai. Kalau mungkin bisa mengatakan haram ya bagus ya. Sama seperti son horeb, mau iya. Son horeb itu ya wes jelas ya. Son horeb itu bukan dilihat dari sonnya. Segala sesuatu yang dapat menyakiti orang lain atau mengganggu ketentraman orang lain. Oke. Harus istilah cara kita itu ngaruh biru. Maka itu merupakan haram ya. Mengganggu hak orang lain, oke? Ya kok ada yang bilang son horeg boleh. Kita tidak melarang. Artinya orang kok ngomong ini, Indonesia itu tidak maju. Kalau yang dibahas itu mau halal karo haram tok. Enggak ya. Repot kabeh. Padahal halal dan haram itu sebagai acuan kita untuk melangkah. Nek haram ya aja dilakoni, nek halal ya monggo dilakoni, nggih seperti itu. Karena di sini perlu adanya pemahaman, nggih, bahwasanya agama itu harus difahami dengan sepenuhnya. Tidak bisa orang itu memahami agama hanya dengan setengah-setengah. Maka dalam Al-Qur'an itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu jika kamu tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kamu kepada orang yang berilmu ketika kamu tidak tahu. Oke. Wa man ta'ammala. Wa man utawi sapane wong ta'ammala kang angen-angen sapa man alfadhum ing lafate syuyuh wa tasaffahalan meneliti sapa syuyuh sapa man kalamahum ing dawuh-dawuhe syuyuh wajada mongko nemu sapa man fi majmu'i aqwalihim ing kumpulan ucapan-ucapane syuyuh wa mutafarriqatiha lan petian-petian. Mutafarriq itu artinya sesuatu sing apa? Terpisah-pisah. Pisah itu mana ya petian-petian, okay? Petian-petian aqwalihim. Gue sama nek nulis petian-petian, petik nah kan ya. Ini sekelumit gitu. Sekelumit aqwalihim ma ing sesuatu. Yasiku kang tetep kang bapoh itu kuat apa mah. Bita amuli kelawan angen-angen iman.
piye yang ditemukan bi annal qauma kelawan sak temene kaum yang di sini tuh arahnya kepada syuyuh hadhi taifah iku lam yaksiru ora sembrono sapa ora pepeko ora sembrono sapa kaum fitahqiqi ing dalem menyatakan wis pokoke segala hal ansya'win saking ansya'nin apa sya'win sya'win saking sesuatu ingin sesuatu dan ini tentang tauhid tentang tasawuf mereka itu tidak serampangan seperti yang kula contohkan tadi ya walam ya'riju lan ora berhenti tidak berhenti ora mandek sapa kaum pitolabi ing dalem nuprih alat tafsir ing atase pepeko alat tafsir ing atase artinya mereka itu tidak berhenti nek ada salah ya mereka itu akan selalu mencari bahwa yang benar itu yang mana nggih wa nahnu tawi kita iku nazkuru nutur sapa kita fi hadil fasal ing ikhlah fasal jumalan ing jumlah-jumlah min mutafarriqati kalamim saking cuplian atau perenco kalam dawuh-dawuhe syuyukh fima dalam perkara ya ta'alaku kang berhubungan apa ma bimasailil usul kelawan masalah-masalah pokok-pokok agama. Usul di sini itu adalah usuluddin. Ada. Enggak ada. Kan lingak-linguk. Semanah enggak ada. Oh ya, ada ya sebenarnya. Ma'rifatullah utawi iku nerangno makrifat kepada Allah. Jadi ini masih dalam bab masailil usul nggih. Artinya masalah-masalah pokok mengenai iman, makrifat Allah, sifat Allah, rizki, kufur, arus ini menurut perspektif ulama tasawuf itu seperti apa yang benar nggih yang itu. Pun ma'rifatullah sami itu midang Kola Abdullah Abu Bakar Asyibli. Kalau di sampean itu tidak menyebutkan sanadnya ya. Kalau di sini itu ada. Sami itu Asy-Syaikh Aba Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain As-Sulami yaqulu. Sami itu Abdullah bin Musa As-Salami yaqulu. Sami itu Aba Bakrin Asyibli yaqulu. Ngono nggih. Kala dawuh sapa Abu Bakar Asyibli, ngono nggih. Asyibli nggih. Asyibli ini nama daerah ya. Jangan nanti diplesetno Al-Ghibli. Ghibli tahu ya? Tahu kayak Ghibli? Kan ngerti ya? Kan ngerti? Kita tahu ya Ghibli. Ghibli itu yang itu loh yang kemarin itu menyayangkan AI bahwa AI itu merusak citra Ghibli. Ghibli itu kartun ya perusahaan pembuat kartun yang gambarnya itu kayak semu-semu bagus. Dia itu punya karakteristik gambarnya ya. Nah itu mereka menyayangkan AI. Mergano ketika orang itu moto dirinya ya. Dirinya dengan pasangannya, nek pasangannya ya. Dirinya terus dibuatkan gambar dengan studio Ghibli. Nanti jadi kartun gitu ya. Ghibli. Ya Asyibli bukan ya. Yaqulu qala dawu sapa Abu Bakar Asyibli. Al-Wahid ngono ya. Hah? Allahu wal wahid. Allahu tawi Gusti Allah wa ya Allah iku al-wahidu zat kang siji. Al-ma'rufu kang dikawruhi. Ngono nggih.
qoblal hudud ing dalem sadurunge batas-batas. Hudud ya bener ya. Wa qoblal huruf lan ing dalem sadurunge huruf-huruf. Wis titik ya. Bada utawi iki iku sorihun subhanahu, ini subhanahu ma sucine Allah, saha sucine al-wahid. La hadda ngono nggih. La hadda ora ana batas iku maujud lidzati maring dzati Allah, wala hurufa lan ora ana huruf-huruf iku maujud li kalamihi maring dawuh-dawuhe Allah. Ini jelas bahwa apa yang didawahkan oleh Asyibli tadi, Abu Bakar Asyibli ini salah satu ulama tasawuf juga ya, bahwa Allah itu al-wahid, al-ma'ruf, qoblal hudud wa qoblal huruf. Artinya Allah itu Maha Esa, yang mana keesaan atau Allah itu ada sebelum aturan itu ada. Artinya ya sing gawe aturan iku Gusti Allah. Allah itu tidak terbatasi dengan ruang dan waktu. Jadi ketika kalian mengatakan ya Allah apa zat yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu? Apa zat ketika zat itu terbatasi dengan ruang dan waktu, maka dia itu dinamakan makhluk. Oke. Kita belajar tauhid juga. Karena hubungannya tasawuf itu juga ke tauhid. Ya. Juga ke syariat. Nah, di sini kita belajar bahwa Allah itu tidak ada batasan ruang dan waktu. Bukti bahwa Allah itu tidak terbatasi ruang dan waktu, bahwa Allah itu tidak disifati dengan tempat, tidak disifati dengan waktu juga, ya. Makan dan ketika Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk diperlihatkan wujudnya Allah, ya. Karena yang meminta itu adalah Nabi, ya. Maka ya dibuktikan aja, okay? Jadi Nabi Musa itu disuruh untuk melihat gunung apa? Turisina, ya. Satu gunung, kamu lihatlah di gunung itu, ketika gunung itu masih ada berarti engkau bisa melihatku. Dibuktikan Nabi Musa melihat gunung itu. Maka tatkala Allah, nure Allah, belum Allah ya. Nure Allah itu turun ke bumi, belum Allah ya. Turun. Maka gunung itu seketika hancur dan Nabi Musa poyang-paying. Kasarane ngono nggih. Poyang-paying artinya beliau itu lemas ya. Bahwa al-makhluk dan al-khaliq itu tidak bisa dicampur dalam satu ruang dan waktu. Karena yang satunya itu tidak membutuhkan ruang dan waktu, yang satunya itu butuh ruang dan waktu. Makhluk itu akan selalu menempati ruang dan waktu. Itu bahasa sekarang ya. Itu ada di dalam kitab-kitab tauhid, itu ada ruang dan waktu. Buktinya pokoknya segala apapun pasti akan menempati ruangan di sini. Nah, dan waktunya juga ada. Ketika dia berpindah, maka waktu yang ditentukan di sini itu sudah habis dan ruangannya juga sudah habis. Nah, jadi dia akan menempati ruang dan waktu seperti itu, ya. Jadi yang dimaksud oleh Asyibli ini bahwa Allah itu qoblal hudud, bahwasanya Allah itu zat Allah tidak terbatasi, artinya tidak ada ruang dan waktu yang membatasi Allah. Jadi nenek ruang maka Allah terbatasi. Nenek waktu berarti Allah juga terbatasi. Seperti itu, ya. Wa qoblal huruf, dan Allah itu sebelum huruf. Artinya kalamullah, dawai Allah itu tidak bisa dideskripsikan dengan satu huruf apapun. Karena ketika huruf maka ada batas. Jadi Allah itu tidak terbatas dan pada huruf dan putus. Sami itu Abul Hatim As-Sufi. Waqat su'ilah Ruwaimun. Qad su'ila, teman-teman didhawuhake, ditakoni sapa Ruwaimun Ruwaim. Punyai sampean itu kitabnya tidak menyebutkan sanatnya ya. Artinya langsung dawe sapa. Di sini ada sami itu Aba Hatim As-Sufi yaqul.
Sami'tu Aban Nasr At-Tusi yaqul su'ila Ruwaimun. Su'ila ditakoni sapa Ruwaimun Ruwaim an awali fardin saking kawitane fardu iftarodo kang merdokno hu ing awali fardin sapa Allah sinten Gusti Allah azza wa jalla ala khalqi ing atase makhluke Allah ma utawi apa ma iku apa huwa utawi awalu fardin. Oke. Fakola langsung fakola ngono nggih. Fakola al ma'rifatu ngono nggih. Di sini al ma'rifatu. Yang pertama kali awalu fardin iku al ma'rifatu. Liqauli jalla dzikru. Liqauli krana dawe Allah jalla maha agung apa dzikru tinuture Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora nyiptakno sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'buduna kecuali krana supaya ngenal. Ini kalau kita memaknai dengan makna tasawuf. Supaya kecuali supaya ngenal sapa jin an menungso ing Allah. Ini menurut Imam Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas illa liya'rifuna supaya kenal sapa wong akeh ing Allah. Jadi maknane Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu kenapa Ibnu Abbas itu digadang-gadang sebagai ahli tafsir. Bahwa beliau itu merupakan ahli fikih dan ahli tafsir. Jadi tafsir Ibnu Abbas itu tafsir yang beliau itu salah satu sahabat yang menjadi pioner dalam bidang tafsir. Beliau itu waktu kecil. Namanya siapa tadi? Ibnu Abbas itu. Abdullah bin Abbas. Beliau itu namanya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas itu pernah ya waktu kecil itu didoakan oleh Kanjeng Nabi ya. Beliau itu didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, bocah ini jadikan sebagai orang yang ahli fikih, paham tentang agama, wa alimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah bocah ini ya, bocah cilik ini ilmu tentang niki takwil. Artinya takwil ini bahwasanya dia nanti akan menjadi orang yang paham tentang Al-Qur'an. Karena Ibnu Abbas ini salah satu orang yang didoakan oleh Kanjeng Nabi. Orang yang didoakan oleh Kanjeng Nabi. Jadi nek donga sing donga Kanjeng Nabi ku ya maklum lah ya. Insyaallah mujabud dakwah ya. Dongane dijabahi ngono ya. Ya, dongane dijabahi. Nek kula ya mbuh ora paling. Qala dawa sapa al-Junaid. Inna awalama. Bener ya. Inna awalama saat temene kawitane perkara ya taju kang butuh ilahi maring ma sapa abdu hamba kawula. Min aktin saking min aktil hikmati ngono ya. Min aktil hikmati saking dasar-dasare hikmah iku ma'rifatul masnu'i ngaweruine zat kang diciptakno soniahu ing zat sing nyiptakno masnu wal muhdasilan ngaweruine zat sing dianyar-anyari ngawuri kaifa ing kepriye kana tinemu apa ihdasuhu oleh menciptakane muhdas. Fayarifu mongko ngerti sapa abad sifatal khaliqi ing sifate
sifate dat sing nyiptakno minal makhluki saking dat sing diciptakno. Wa sifatal qadimi lan ing sifate dat sing dahulu minal muhdasi saking sifate dat sing anyar teko. Wa yadullu lan merasa ino sapa abad lidakwati maring pendungane abad. Wa tarifulan mengakui sapa abad biwujubi taati kelawan wajib taate abad. Fa innaman mengko satemene wong lam ya'rif kang ora ngerti sapa man malikau ing wong sing miliki man lam ya tarif mengko ora ngerti sapa man bil mulki kelawan lam ya tarif mengko ora ngerti sapa man bil mulki kelawan napa Moho agung liman kedue sapa istaujabahu kang amrih wajib sapa man hu ing man guri. Jadi orang yang tidak tahu siapa yang menciptakannya, siapa yang memilikinya, maka dia tidak tahu kepada siapa dia wajib beribadah. Makanya ateis itu orang yang bingung ya. Dia itu tidak tahu jati dirinya. Bukan berarti dia itu orang yang bodoh, ya. Bukan. Dalam urusan lain mungkin orang yang beriman itu beda dengan orang yang ateis. Artinya dia memiliki kehebatan dalam duniawi, ya. Tapi sebenarnya orang ateis itu adalah orang yang tidak tahu arah diciptakannya dia itu mau dibawa kemana. Makanya lam ya tarif bil mulki liman istaujabahu. Akhbaroni ngabari ni ingsun sapa Muhammad bin Al-Husain. Qala dawu sapa Muhammad bin Al-Husain sami'tu Muhammad bin Abdillah Ar-Razi yaqulu. Gak ada nggih. Sami'tu Abu Thayyib Al-Maraghi yaqulu lil aqli ada. Lil akli dalalatun. Lil akli ku tetap kedue akal. Dalalatun utawi petunjuk. Walil hikmati lan iku tetap kedue hikmah. Hikmah ini adalah hal-hal yang sifatnya itu bukan hukum, ya, yang menyentuh hati. Isyaratun utawi isyarah. Walil ma'rifati lan iku tetap kedue makrifat. Syahadatun utawi bukti. Bukti-bukti mengenai keesaan Allah. Fal aqlu mengko tawi akal iku ya dulu nuduhno apa akal. Wal hikmatu tawi hikmah iku tusiru isyarah apa hikmah. Wal ma'rifatu tawi ma'rifat iku tusidu nyeksekno apa ma'rifat. Anna sifatal ibadati satemene sifate pira-pira ibadah iku layunalu ora diperkolehno apa sifatul abdi illa bisifatit tauhidi kelawan sifat nyuwijikno Allah, bahwa ibadah apapun itu tak akan pernah menjadi sebuah ibadah ketika ketauhidan itu tidak ada. Maka tauhid itu ada sebagai awal dari sifatul ibadah. Ibadah itu tidak ada kalau tidak ada tauhid, okay? Maka dalam rukun-rukun itu mesti kalau kita sedang puasa maka harus beragama Islam. Kalau kita sedang sholat maka kita harus beragama Islam. Jadi tauhid itu dahulu karena sifatul ibadah. Ibadah itu bisa dideskripsikan sebagai sebuah ibadah kalau memang ada yang namanya tauhid. Wasuilalan den takoni sapa Al-Junaid itu Imam Junaid anit tauhid sange tauhid. Faqala mangkon lidawu sapa Imam Al-Junaid ifradul muwahhidi utawi tauhid iku nyuwijikno dat sing diijikno. Artinya mengesahkan Allah.
Bitahqiqi wahdaniyati kelawan nyatakno bangsa keesaane Allah, keesaane muwahhad, bikamali ahadiyati kelawan kesempurnaan sifat keesaane Allah. Artinya Allah itu memang benar-benar satu. Okay? Allah itu memang benar-benar satu, bukan dua, bukan tiga, bukan terbagi dengan yang lainnya. Annau ing sak temene al muwahhad iku al wahidu Allah kang siji, alladzi kang lam yalid kang ora lahir, orang lahirno sapa alladzi walam yulad lan ora dilahirno sapa alladzi. Binafil addadi kelawan menafikan mentiadakan adat itu kebalikan. Kalau Allah itu qadim, maka Allah tidak menerima hadis. Kalau Allah itu wahdaniyah, berarti Allah tidak menerima ta'addud. Kalau Allah itu qudrah, berarti Allah tidak menerima ajzun, ya, kebalikannya. Wal andadilan sebutan liya atau saingan, andad nidun, saingan. Allah itu tidak ada yang menyaingi. Wal asbahilan menyerupai, penyerupaan. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Bila tasbihin kelawan tanpa nyerupakno, wala takyifin lan tidak mendeskripsikan. Takyifin kepriye maknanya itu mendeskripsikan. Allah itu tidak bisa dideskripsikan, bukan berarti Allah itu tidak, artinya tidak ada deskripsinya, tidak seperti yang kita bayangkan. Apa yang ada di pikiran kita ini itu bukan yang bisa menjadi kapasitas dalam mendeskripsikan Allah. Di otak kita bukan dalam kapasitas mendeskripsikan Allah. Gak iso, okay? Seperti itu. Karena ini hadis, ya, Allah qadim. Nah itu gak bisa, okay? Hadis mendeskripsikan qadim, gak iso, okay? Makanya wala takyifin lan ora kepri maknanya ini Allah itu tidak bisa kita pikirkan. Gini, gak bisa, okay? Maka kenapa, ya? Kenapa? Apa hikmahnya? Islam itu tidak bisa menggambarkan Rasulullah dan Allah. Apa? Ya. Jadi itu ada pembahasan yang lagi highlight, ya. Kenapa? Apa hikmahnya Islam itu tidak bisa menggambarkan Allah dan Rasulullah? Ya. Kenapa? Karena di zaman sekarang, ya. Karena di zaman sekarang, ya, AI itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, ya. Berbahaya, ya. Kalau ada yang mendeskripsikan Allah dalam bentuk gambar visual atau Rasulullah dalam bentuk visual, itu bisa digawe reno-reno, ya. Makanya ono gambar loro sitae wong negro, sitae wong Eropa, ujuk-ujuk berpelukan, ngono ya. Tekan ndi ngono kuwi. Kudu sapa-sapane iso bergerak. Jadi apa? Artinya ada unsur merendahkan itu pasti ada. Makanya Allah itu tidak tergambarkan, Rasulullah tidak tergambar itu karena sangat mulianya Allah dan Rasulullah. Yang mana ketika kita gambarkan kita malah melecehkan Allah dan Rasulullah. Jadi tidak dalam bentuk gambar, okay, tapi bukti-bukti tentang penciptaannya Allah, okay, bahwa Tuhan yang bisa menciptakan alam seisinya ini, ya, alam saisine iki komplit, sak isi-isine, sak langit-langite, ya, sak menungsa-menungsane, ya, kaya kabeh iki, ya. Itu semua Allah yang menciptakan, ya. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang bisa mengeklaim kayak ngene iki, ya, kecuali Allah. Okay. Wala taswirin lan orang gambar-gambar menggambarkan, wala tamsilin lan ora memberikan contoh-contoh yang lain. Jadi dicontohno Allah itu seperti ini, okay. Yesus Kristus itu bentuknya ngene, okay. Domba-domba yang tersesat
kalian adalah domba-domba yang tersesat. Laisa ora ono. Iku kamislihi iku ngumpamanine iku nyepadani Allah apa syai'un suci-suci. Kaf di sini tidak bisa dimaknai kaf tasbih ya. Ya. Kalian nanti belajar di kitab Umul Barohin, kitab tauhid itu ada ya. Di kitab tauhid ya, yang lain juga ada. Kamisli kaf ini tidak bisa dimaknai tasbih. Wa utawi Allah iku as-sami'u dat kang midang al-basiru dat kang ningali. Akhbarana ngabari na ing kita sapa Muhammad bin Ahmad boten enten ya. Ibnu Yahya As-Sufi qala dawu sapa Muhammad bin Ahmad. Akhbarana Abdullah bin Ali At-Tamimi As-Sufi yuhki cerita sinten Abdullah Anil Husain bin Ali Ad-Damagoni qala dawu sapa Al Husain suila ditakoni sapa Abu Bakar enten ya. Suila ditakoni sapa Abu Bakar Az-Zahiru Abadiyu. Itu nama itu ya, nama sebuah daerah. Az-Zahiru Abadiyu. Anil ma'rifati sanging ma'rifat. Abu Bakar Az-Zahiru Abadiyu itu ditanyai tentang apa itu ma'rifat. Qala mongko jawab sapa Abu Bakar, al ma'rifatu ta ma'rifat iku ismun nama. Ma'rifat itu nama. Wa makna utawi maknane ismun iku wujudu takdimin wujute takdim fil qalbi ing dalam ati yamna'u kang nyegah apa wujud ka ing sira anit taktili saking ngosongno iki maknane tadi ya menghilangkan sifat-sifat Allah wa tasbih lan menyamakan Allah dengan yang lainnya. Jadi merupakan wujud takdim. Artinya kita sebagai manusia yang menjadi hambanya, yang menjadi kawulone itu nisbate kepada Allah, maka kita harus mensucikan Allah. Seperti itu. Jadi yang dimaksud oleh Abu Bakar Az-Zahiru Abadi. Sifatuhu wallahu a'lam bissawab. Wa yakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.